Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Gak usah pakai lama-lama. Yuk, gue pengen langsung ngobrolin laptop yang satu ini aja, yaitu MacBook Air yang menggunakan Apple Apple M1 chip. Let's go. Heboh. Itu adalah kata-kata yang bisa gue ingat begitu si Apple M1 chip ini keluar. Wah, semua orang bilang cepet banget, 10-bit 422. H265 dilibas dengan gampang, gak ada frame drop dan segala macamnya. It is true, and to certain extent emang si Apple M1 chip ini sangat-sangat menarik ya. Tapi apakah dia bisa sampai menggantikan MacBook Pro 16 inch? Actually not. Kita lihat dulu deh si MacBook Air yang menggunakan si Apple M1 chip ini. Secara spesifikasinya udah jelas dia menggunakan Apple M1 chip yang cukup powerful, chipset buatan Apple yang punya spesifikasi 8 core CPU, 7 core GPU. Untuk yang gue pegang ini varian 256GB dan memiliki baterai yang konon kabarnya bisa bertahan sampai dengan 18 jam, pakai Magic Keyboard dengan scissors mechanism, ada 2 port Thunderbolt 3 dan juga Force Touch Trackpad, Touch ID, Wi-Fi 6 dan juga sudah menggunakan macOS Big Sur. Performa laptopnya sendiri kalau diukur pakai Cinebench ini udah oke, 1490 single core dan juga 6006 multi core. Dan ini menarik karena secara single core dia lebih menang dibandingin MacBook Pro 16 inch, tapi untuk multi-core-nya dia masih kalah. Begitu gue coba cek menggunakan Geekbench, single core-nya MacBook Air ini punya angka 1719 untuk single core dan 7300-an untuk multi-core-nya. Angka Geekbench ini melibas si MacBook Pro 16 inch, baik secara single core ataupun juga secara multi-core. Tentu di sini kita udah mulai mikir ya, jangan-jangan emang bener nih si Apple M1 chip itu bisa ngelibas MacBook Pro yang kelasannya lebih advance seperti si 16 inch. Jawabannya adalah iya dan enggak. Lo pengen nge-playback satu buah file dari Sony A7S III deh, 4K, 120 fps, 10-bit 422 H265. Ini sampai Mac Pro sekalipun yang harganya ratusan juta itu masih kejet-kejet atau masih punya frame drop. Tapi begitu lo playback menggunakan Apple M1 chip, ini semuanya berjalan dengan lancar. Beda ya, kalau misalkan di scrubbing itu nggak lancar, tapi kalau di playback, si MacBook Air ini masih bisa menjalankan dengan baik. Dan itu adalah keunggulan dari si Apple M1 chip ini. Wah, ya berarti lebih bagus dong, Vic. Ya nggak juga. Kalau editing lo hanya untuk test footage, untuk syuting kayak sekarang doang gitu ya. Lo cuman taruh LUT, color grading sedikit, terus lo render, terus lo export, dibandingin sama yang MacBook Pro 16 inch, tetap masih menang si Apple M1 chip. Tapi experience gue ngedit menggunakan si MacBook Air menyentuh angka mungkin sekitar 45 menit atau lebih dari 1 jam lah. Nah, inilah saat dimana si MacBook Air ini sudah mulai terasa kinerjanya menurun. Dari yang tadinya mungkin on par dengan si MacBook Pro 16 inch, menurun jadi kalah, tanda kutip, 10 hingga 20%-nya. Dan menurut gue, ya ini wajar gitu. Si MacBook Pro 16 inch lebih gede, terus juga heatsink system lebih bagus, dan dia punya fan. Sementara si MacBook Air ini tidak punya fan. Belum lagi, MacBook Pro 16 inch dia punya GPU. Yang ini tidak ada GPU yang discrete, yang terpisah gitu. Dia masih semuanya langsung masuk dalam satu buah chipsetnya aja. Jadi, ya bisa dibilang at one point dia doing good, tapi tidak berarti jauh lebih menang juga dibandingkan dengan si MacBook Pro 16 inch. Di saat dia performanya sudah menurun menyentuh si 10-20% tadi, di saat kita coba render, export, dan segala macamnya, things are way different. Gue mengalami frame drop, gue mengalami gagal rendering atau gagal export satu buah file. Untuk render juga memakan waktu, dan untuk exporting juga memakan lebih banyak waktu dibandingin dengan si MacBook Pro 16 inch. Jadi ya, balik lagi sebenarnya memang konteks matters, penggunaan lo seperti apa, sesuaikan dengan aktivitas lo sehari-hari, jangan sampai lo kebawa hype, lo jual alat-alat yang cukup profesional lo ganti dengan yang lebih murah, karena mikir lebih murah, duitnya bisa dipakai ke yang lain. Nggak juga sih, karena harga ujung-ujungnya tetap masih menentukan prestasi di sini. Oke, enough about being YouTuber.
ngedit pakai Final Cut Pro, render, exporting. Oke. Cuman kalau lo pengen dapat detail lebih banyak tentang masalah ini, lo bisa ngeliat videonya K2 Gadgets ngebandingin MacBook Air M1 chip yang base model dengan MacBook Pro 16 inch yang base model. Terus ada juga videonya Ibro Kumar, dia ngebandingin MacBook Pro M1 chip dengan MacBook Pro 16 inch lagi-lagi. Dan menurut gue dua video itu bisa menjadi salah satu benchmark test yang sangat menyenangkan. Kalau lo pengen lihat, tetap still lingkungannya masih dalam penggunaan editing video. So, check them out. Untuk masalah compatibility software sendiri, di sini gue nggak bisa terlalu banyak komentar karena emang tanpa gue sadari, anaknya gue sekarang sudah native di Mac OS apps. Nggak ada salahnya kalau lo emang kepikiran pengen beli si Apple M1 chip ini dalam bentuk apapun, MacBook Air, MacBook Pro, atau Mac Mini, untuk keperluan misalkan editing foto dan segala macamnya. Mengetahui bahwa ada translator app yang bernama Rosetta 2 gitu, jadi dia bisa menjalankan aplikasi-aplikasi yang belum native, tapi tetap konsepnya adalah translator. Cari info lebih banyak lagi, beberapa ada yang bilang berjalan lancar, beberapa ada yang protes karena ada hiccupnya. So please do your research di bagian ini karena gue belum bisa ngasih informasi lebih lanjut. Buat baterai, kalau ditanya apakah lebih awet dibandingkan dengan MacBook Pro 16 inch, ya kalau dipikir-pikir sih iya, tapi tidak sehemat yang diiklankan atau yang diomongin sama orang-orang. Wah, ngedit video udah sekian lama, habisnya cuma sekian persen. No, I don't get that. Karena emang tetap hitungannya ngedit awal 100%, pas selesai ngedit juga ujung-ujungnya ya ada di angka 40%. Hemat, tapi ya nggak sebegitu hematnya juga. Untuk masalah multimediaan sendiri, layarnya udah oke, Retina display, it's doing fine, doing good. Untuk speakernya udah menggunakan stereo. Suaranya bukan yang paling best, masih kenceng di bagian mid dan juga bagian treble. But it's okay karena emang ini masih line up entry levelnya MacBook. Sementara untuk mic internalnya sendiri, dia ada 3 buah mic yang disusun gitu ya. Tapi juga tetap kualitas mic-nya ini tidak sama dengan kualitas mic yang ditawarkan oleh MacBook Pro 16 inch. Lo bisa dengar hasil atau kualitas suara mic-nya seperti apa. Ya, ini gue lagi ngerekam bagian ini menggunakan mic dari si MacBook Air dengan Apple M1 chip. So by the end of the day, opini gue tentang MacBook Air dengan M1 chip menurut gue is actually a really good device, bahkan great device kalau di compare let's say dengan MacBook Air yang ada sebelumnya atau bahkan dengan MacBook Pro 2017 ke bawah gitu ya. Ini sangat-sangat bersaing. Lo bisa ngedit file 4K di sini, ngedit video 4K, bisa color grading, terus bisa exporting dengan cukup baik, baca file-file yang berat. Jadi ya, it's really good. Cuman kalau lo kepikiran gitu ya, menggantikan device yang lebih profesional lo, let's say misalkan MacBook Pro 16 inch, MacBook Pro 15 inch, atau mungkin bahkan iMac gitu, gue akan nahan keinginan gue bersabar ngeliat apa yang ditawarin sama Apple dengan Apple M1 chipnya itu di tahun depan. Karena supposedly keluarlah dengan yang ada discrete graphic cards dan segala macamnya. I think it's gonna be more interesting dibandingkan dengan Apple M1 chip yang ada saat ini. Kalau sebagai device pelengkap bisa, tapi kalau menggantikan, I don't know, I don't think so. Ya mungkin kalau level toleransi lo itu agak lumayan gitu ya, mungkin lo bisa menggantikan. Cuman kalau buat gue saat ini, nah, gue tetap masih akan bersabar dengan si MacBook Pro 16 inch gue dulu aja. I rest my case, that was the video for today. Kalau lo punya 1 atau 2 pertanyaan tentang MacBook Pro yang satu ini, silahkan tulis di kolom komentar, I'll be waiting. Dan buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.